Hai teman sekalian, jumpa lagi dalam video terbaru saya kali ini, yaitu tentang penyelesaian Rubik 2x2. Oh iya, jangan lupa ya. Enaknya hari ini kita baca buku apa ya? Buku ini terlalu tebal. Buku apa ya? Wah, ada Rubik 2x2. Yuk kita main ini saja. Hai, halo teman sekalian, jumpa lagi dengan saya di video baru saya kali ini. Saya ingin menyajikan tentang bagaimana cara menyelesaikan Rubik 2x2. Pada video saya yang sebelumnya, saya sudah menggambarkan mengenai cara bagaimana menyelesaikan Rubik 3x3. Saya berharap teman sekalian sudah berhasil mempraktekannya dan sudah mahir ya. Tapi paling tidak untuk menyelesaikan Rubik 2x2 itu beberapa hal yang harus kita ingat dari Rubik 3x3 bisa kita gunakan di sini. Karena pada prinsipnya begini, apabila untuk memulai belajar menyelesaikan Rubik itu dimulai dari Rubik 3x3, kemudian itu sebagai basicnya ya. Kemudian kita bisa beralih ke 2x2, atau apabila kita ingin tantangan yang lebih besar, kita bisa menggunakan Rubik yang 4x4 ataupun 5x5 yang seperti ini, atau juga bisa yang ada juga 6x6 dan berbagai macam bentuk Rubik lainnya. Jadi kalau kalian suka, kalian bisa mengkoleksinya ya sebagai koleksi pribadi, karena banyak sekali jenis-jenis Rubik yang ada di muka bumi ini. Oke, jadi kita bisa mulai saja untuk kita mencoba untuk menyelesaikan Rubik 2x2 ini. Nanti ada sebenarnya tekniknya, pada dasarnya itu ada 2 rumus. Cukup 2 rumus saja nanti bisa menyelesaikan Rubik ini. Dan rumusnya itu tidak sulit, rumusnya itu sederhana, tidak panjang, jadi mudah untuk diingat. Baik, untuk ini saya akan mengingatkan kembali beberapa aturan dasar yang biasanya digunakan dalam menyelesaikan sebuah Rubik. Khusus untuk sebenarnya bukan khusus ya, semua Rubik itu dia mempunyai yang pertama ya, rule yang pertama, semua Rubik itu mempunyai pasangan opposite yang sama. Jadi maksudnya begini, contohnya apabila di sini putih, apabila di sini putih, maka akan otomatis bahwa di sini adalah kuning. Tidak bisa di sini putih, di sini merah, biru, hijau atau yang lain, tidak bisa. Jadi harus dengan pasangannya masing-masing. Putih dengan kuning, orange dengan merah, kemudian biru dengan hijau. Sama dengan Rubik yang lain, mau yang 3x3, 5x5, 4x4 dan lain-lain, itu mempunyai pasangan sendiri juga. Ini misalkan, ini yang biru, dia pasangannya dengan hijau. Kuning, pasangannya juga dengan putih. Ini ada lepas ya. Kalau yang ini berarti lepas. Itu dia pasangannya. Jadi tidak bisa pasangannya itu tertukar atau ditukar dengan dipaksakan untuk ditukar dengan warna yang lain, karena itu nanti tidak bisa selesai. Kemudian itu yang perlu diingat yang pertama ya. Kemudian yang kedua, aturan dasar
untuk melangkah yang kemarin sudah kita pelajari, yang pertama ya, kita langkah ke kanan itu R, nanti ada tulisannya di sini. Oke, R, kemudian ada R aksen itu kebalikannya. Oke, kemudian ada R2 itu adalah putaran kedua normal. Kemudian ada R aksen 2 itu putaran kedua kebalikannya. Oke, bisa dipahami ya, karena kita sudah pernah belajar 3x3, jadi kita tinggal meneruskan saja. Kemudian L biasa itu adalah putarannya kebalikannya dengan R biasa. Jadi kalau ada tulisan L doang, L aja, itu ke depan. Ini L. Tapi kalau L aksen berarti ke depan. Oke ya, L2 sama L2 berarti ke depan 2 kali. Kalau L aksen 2 berarti ke depan 2 kali. Maksudnya ke belakang 2 kali. Oke, nanti yang akan kita gunakan lagi adalah istilah front, depan. Kita sudah pernah mempelajarinya di rubrik 3x3. Front itu depan, kalau F aja itu berarti ke sini. Oke, ke sini. Tapi kalau F aksen itu berarti ke sini. F2 ke sini. F aksen 2 berarti ke sini. Oke, kalau belakang atau back itu berarti ke sini. Kemudian 2 berarti 2 kali, atau nanti adalah kebalikannya, sama dengan R aksen, L aksen, F aksen, dan seterusnya. Tapi kalau kalian misalnya melihat di video lain ada yang mengatakan, misalkan ini yang waktu di video saya ini kan dibilang top ya, atau atas. Bisa juga ada yang mengatakan ini U itu upper. Oke, jadi mau U atau T itu sama aja maksudnya. Jadi kalau U itu ke sana, U2 itu boleh tambah 1 lagi, U aksen ke belakang 1, U2 aksen berarti 2 kali. Oke, mudah diingat ya. Iya, pasti mudah diingat. Oke, sekarang kita akan mulai untuk menyusun rubrik ini menjadi rubrik yang tertata sesuai dengan warna-warnanya. Seperti biasa, kita scramble dulu biar warnanya menjadi berantakan. Oke. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan seputar menyelesaikan rubrik, bisa kalian isikan pertanyaan di kolom komentar ya. Seperti biasa, sebelum kita menyelesaikan rubrik, apa ayo? Ya, kita minum kopi dulu. Panas. Oke. Ada semut lewat. Oke. Baik ya teman sekalian, kita waktu di rubrik 3x3 kita memilih satu warna. Waktu itu saya bilang pilihan warna saya hijau karena saya suka warna hijau. Tapi kita mencoba netral aja ya, coba kita warna putih. Oke, nanti kalau di kesempatan lain ada kita bikin video yang lain, kita pilih warna yang lain. Sekarang kita pilih warna putih. Oke, warna putih. Putih itu tadi opposite-nya adalah apa? Kuning. Oke. Kita sudah punya putih di sini. Kita mencoba melihat di sini tempatnya adalah putih, merah, dan di sini kebalikannya hijau ya. Di sini biru. Putih, merah, biru. Ini sebenarnya sudah pada posisinya, tapi harus diputar. Jadi caranya adalah yang ini taruh di bawah sini, ini ya. Oke. Yang akan ditempatkan di sini kita taruh di bawah sini. Hanya ada 3 langkah, tapi akan dilakukan berulang-ulang apabila dia belum menempati posisinya. Contohnya begini, oke, ke bawah, R aksen, bawah, kemudian R. Nah, coba lihat, ya sudah pada posisinya. Oke, kita akan mulai lagi pada 2 sisi yang lain ini dengan cara yang sama.
Jadi untuk mengisi ini berarti yang seharusnya ada di sini kita posisikan di bawahnya sini. Ngerti ya maksudnya ya? Oke. Kalau di sini ini seharusnya adalah warna putih, biru, dan di sini adalah warna orange. Putih, biru, dan orange. Kita cari putih, biru, dan orange. Ada di sini. Ini ya, putih, biru, dan orange. Oke. Putih, biru, dan orange kita tempatkan di sini. Ini putih, biru, dan orange. Oke. Kita ulangi 3 langkah yang tadi, yaitu R aksen, B, R. Kita ulangi lagi sampai dia menempati tempat yang seharusnya. Oke. 3 kali kita sudah menempatkan posisi putih, biru, dan orange di tempatnya. Kemudian tinggal satu yang di sini seperti tadi, berarti putih, orange, dan hijau itu ditempatkan di sini. Ini dia putih, orange, dan hijau. Tempatkan di bawah sini. Kita lakukan 3 langkah yang tadi. Langkahnya sederhana sekali. Kita ulangi sampai dia menempati posisinya. Oke, mudah ya. Kita lihat, ini adalah layer yang pertama. Kita cuma ada 2 layer ya, bukan seperti yang di 3x3 ada 3 layer. Nanti kalau 4x4 ada 4 layer, tapi itu lebih sulit lagi. Oke. Sebelum kita menyelesaikan layer berikutnya, kita lihat ya apakah posisinya sudah betul. Putih nanti di sini kuning, orange dengan merah, hijau dengan biru. Oke, kita bisa membaliknya. Oke, setelah terbalik seperti ini, nanti ada beberapa aturan dasar yang harus diingat dan diperhatikan. Sebelumnya minum dulu. Oke, itu tadi kopinya no sugar ya, jadi jangan khawatir kalau saya sering minum kopi, tapi no sugar, tanpa gula. Oke. Baik, kita berikan aturan yang pertama untuk layer kedua, yaitu akan ada kan tadi saya udah bilang di sini putih, di sini harusnya kuning. Di posisi ini akan ada 4 jenis posisi. Jenis yang pertama adalah posisi tanpa kuning sama sekali di sini. Kemudian jenis yang kedua adalah posisi dengan 1 kuning, entah dimanapun kok, 1 corner ini atau sini atau sini atau sini. Yang jelas kuningnya hanya ada 1 di bagian atas ini. Kemudian jenis yang ketiga ada 2 kuning di atas sini, baik itu bisa di corner sini atau sini berhadapan dengan ini, ataupun posisi ketiga adalah 2 kuning tapi cornernya itu berhadapan, jadi 2 di sini misalkan, atau 2 di sini atau 2 di sini. Jadi itu posisi-posisi kuning yang bisa terjadi di atas sini. Jadi yang tadi ya, yang pertama itu tanpa kuning sama sekali, yang kedua hanya ada 1 pada masing-masing corner, kemudian ada corner yang berhadapan, kemudian ada corner yang saling berdampingan. Itu dari 4 jenis corner itu, jadi dari 4 jenis posisi kuning itu menggunakan rumus yang sama. Oke, rumusnya tadi tidak sulit, nanti akan ada tulisannya di sini ya. Oke, saya tuliskan itu nanti. Rumusnya tidak sulit, bisa kita perhatikan. Namun sebelumnya ingat bahwa posisi layer ini jangan sampai berubah-ubah, dipegang seperti ini. Jangan sampai misalkan di sini biru nanti berubah jadi merah di sini, jangan. Jadi seperti ini. Oke. Kita mulai gerakannya, kita mulai langkahnya. Perhatikan langkahnya sederhana, tapi perlu diingat baik-baik. Oke, baik, kita mulai. Oke.
Nah, seperti yang tadi saya bilang tadi, kita akan dapat satu corner kuning. Di sini kita tempatkan di sini. Kita ulangi langkah yang tadi. Nah, ternyata dengan 2 langkah kita sudah bisa mendapatkan kuning di atas secara penuh. Oke, baik, kita cari. Ini hijau sudah ada 2. Kita cari misalkan hijau di sini, apakah ada temannya? Ya, ternyata ini sudah terbentuk seperti ini. Tapi tidak selalu ketika kita mendapatkan kuning di sini posisinya akan seperti ini. Tidak selalu. Jadi jangan menjadi patokan yang seperti itu, dan tidak selalu membentuk kuning di atas ini hanya dengan 2 langkah. Biasanya lebih dari 5 juga bisa. Jadi tergantung dari kondisinya. Nanti akan saya berikan contoh lagi apabila ada nanti bentuk-bentuk lain dari posisi ini. Oke, jadi kita sudah mendapatkan posisi ini. Nanti posisi yang sudah jadi ini kita taruh di belakang. Oke, kita taruh di belakang. Kita akan menggunakan rumus yang ketiga, yang terakhir. Oke, rumus yang ketiga yang terakhir nanti akan dituliskan di sini. Oke, jangan khawatir. Oke, jadi sekarang perhatikan saja apa yang saya praktekkan, sambil kalian juga ikut mempraktekannya ya. Kalau belum punya kubik 2x2 silahkan beli nanti di Tokopedia atau di Shopee. Ini lebih murah daripada 3x3. Oke, kita mulai saja. Oke, langkah pertama adalah begini. Bisa dilihat satu langkah sudah bisa menyusun dengan baik kubik 2x2. Bagaimana? Apakah ini lebih sulit dari 3x3? Saya kira enggak ya, karena rumusnya yang pertama rumusnya sedikit, yang kedua lebih mudah mengingatnya, gerakannya itu simpel. Oke. Bagaimana kalau kita mencoba untuk mengulangi dari awal? Nanti apakah kita akan mendapatkan tingkat kesulitan yang berbeda? Karena saya menginginkan tadi, padahal sebelumnya saya menginginkan akan mendapatkan kesulitan dalam menyusun ini, tapi ternyata tidak ada. Kita belum menemui tantangan yang lebih berat untuk menyusun kubik 2x2 ini. Karena tadi 1 langkah udah jadi, 2 langkah udah jadi. Jadi saya kira kurang menyenangkan ya kalau cepat selesai. Oke, saya scramble dulu. Kita akan mencoba mengulangi 1 kali. Apakah kita akan mendapatkan tingkat kesulitan yang lebih dari yang tadi? Oke, saya sudah mulai scramble. Kita mencoba untuk mengulanginya lagi. Kita pilih warna putih. Sekarang perhatikan dan praktekkan yang tadi rumus sudah saya tuliskan tadi ya. Oke, sini pertama kita ambil putih, orange, dan hijau. Berarti kita akan cari putih, orange, dan putih, hijau, dan merah. Putih, hijau, dan merah itu ada posisi di sini. Oke, kita ulangi yang rumus pertama ya. Oke. Oke. Jadi posisi yang ini jangan sampai berubah, tetap di sini. Tadi kita mendapatkan berapa langkah ya? Mungkin ada 3 langkah ya, lebih dari 1. Oke, yang kita akan mendapatkan sisi yang lain di sini seperti ini. Oke, kita mulai. Pokoknya sampai kita mendapatkan posisi yang kita inginkan. Ini dia. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, sudah layer 1 sudah dapat. Tetap saja belum kita menemukan tantangannya yang berarti. Kita kembali membaliknya. Nah, di atas sama dengan posisi yang tadi, tidak ada warna kuning 1. Baik, kita ada warna kuning 1 di sini. Yang perlu diingat, posisi kuning kalau 1 ada di sini, berarti kita tetap menempatkannya di sini. Meskipun tadi nanti dapat di sini, kita menempatkan tetap di sini. Oke, kita coba dengan rumus yang tadi.
Rumus yang kedua, kita tetap akan mengembalikannya ke sini, tapi yang bawah jangan diubah ya, oke? Nah, kembali kita tidak menemukan tantangan dan kesulitan di sini, dan kita kembali mendapatkan hasil yang sama dengan yang tadi. Jadi belum kita menemui tantangan. Oke, kita akan menyelesaikan ini. Rumus yang ketiga ini tidak panjang, hanya berbolak-balik saja. Mungkin bisa diperhatikan tulisan yang ada di sini, jadi bisa diimajinasikan sebagai sesuatu yang cuma berkebalikan saja. Oke, baik, kita mulai. Seperti tadi ya, berarti yang sudah tertata ada di belakang. Oke. Baik, kita lihat apakah sudah jadi. Ya, sudah jadi. Ternyata tidak sulit. Tapi cukup menyenangkan. Saya memainkan Rubik ini dikala saya butuh refreshing. Jadi saya anggap Rubik itu adalah sebagai alat untuk refreshing, mungkin seperti squishy atau yang lain ya. Kalau saya main Rubik ini. Oke, baik, teman sekalian, jangan lupa seperti yang saya tadi bilang, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab semampu saya. Tidak semua pertanyaan akan saya bisa jawab. Kalau memang itu sulit, saya tidak akan bisa menjawabnya. Oke, baik, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Bye bye.